Shalom saudara, apa kabar? Siap diberkati, amin. Luar biasa. Saya percaya Tuhan selalu menyertai saudara dan saya. Kita semua dipelihara oleh Tuhan. Saudara siap diberkati? Tundukkan kepala sebelum kita menikmati firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kembali kesempatan kami diberikan untuk boleh menikmati, belajar, untuk kami diajar, berbicara kepada setiap kami Bapa, sampaikan isi hatimu tentang perkataanmu, lawat setiap kami Bapa, dimanapun jemaatmu berada, dengan berkat-berkat yang terbaru di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Haleluya. Amin. Mari kita buka bersama-sama dengan saya firman-Nya dari Yesaya 30 ayat 1 sampai dengan 2. Yesaya 30 ayat 1 sampai dengan 2. Saya tunggu sampai saudara menemukan Yesaya 30 ayat 1 sampai dengan 2. Demikian firman Tuhan. Bukan Mesir, tapi Tuhan yang memberi pertolongan. Judul perikopnya. Celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. 2. Yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Saudara, Tuhan berkata, celakalah anak-anak pemberontak. Celakalah anak-anak pemberontak. Kalau Tuhan sudah mengutuk kita, bagaimana mungkin kita bisa diberkati? Kenapa sampai Tuhan begitu marah? Tuhan berkata, hai anak-anak pemberontak. Kenapa anak-anak disebut dengan anak-anak pemberontak? Karena saat mereka punya problem, saat mereka menghadapi masalah, mereka datang minta bantuan, mereka datang minta bantuan kepada Mesir. Dan mereka melakukan segala sesuatu yang bukan daripadaku, masuki suatu persekutuan yang bukan oleh doronganku, dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, berlindung kepada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Saudara kasih Tuhan, perlu kita pelajari dan perlu kita tahu di sini. Jangan sampai Tuhan mengutuk setiap kita. Jangan sampai Tuhan membenci pada saudara dan saya. Kenapa Tuhan tidak memberkati? Kenapa Tuhan tidak memberkati? Saudara memberkati? Saudara mau diberkati? Amin. Tapi kenapa Tuhan tidak memberkati? Kenapa Tuhan malah mengutuk? Karena apa? Waktu kita dalam keadaan sekarang lah, waktu kita masuk persekutuan, waktu kita mau kerjasama, waktu kita melakukan segala sesuatu dalam usaha pekerjaan kita tidak tanya dulu kepada Tuhan, kita langsung inisiatif kita sendiri. Kemudian waktu kita punya problem minta pertolongan, kita tidak mencari Tuhan, tetapi kita pergi kepada orang-orang Mesir atau orang-orang dunia yang kita pikir mereka bisa membantu kita. Saudara, hari ini judul khotbah saya adalah buka matamu lebar-lebar. Amin. Saudara, buka matamu lebar-lebar. Kenapa? Karena yang mau Tuhan Tuhan lakukan buat setiap kita adalah kita membuka hati kita, membuka mata kita untuk kita mengetahui Tuhan apa yang Dia inginkan. Buka mata kita. Jangan kita melihat seperti apa yang dunia lihat. Seringkali Tuhan marah, berontak. Kita punya mata, kita punya telinga, kita punya hati, tetapi sepertinya tertutup semuanya. Seringkali orang-orang dunia berkata gini, kalau begitu, buat apa ya kita pinter? Buat apa ya ada dokter, ada insinyur, ada hakim, ada pengacara? Seringkali waktu kita punya problem masalah, kita datang kepada mereka karena kita berpikir mereka pakarnya, mereka ahlinya, mereka orang yang bisa membantu kita. Kalau memang kita harus kepada Tuhan semata-mata. Kenapa ada orang pinter? Kenapa ada dokter? Kenapa ada hakim? Kenapa ada pengacara? Kenapa? Saudara, Tuhan tidak membenci dokter, Tuhan tidak membenci hakim, Tuhan tidak membenci pengacara. Itu semuanya memang daripada Tuhan. Asalnya hikmat datang daripada Tuhan membuat mereka pintar. Tapi yang ditekankan di sini adalah begitu kita punya problem,
Kita punya masalah, begitu kita punya masalah, buka mata kita untuk kita melihat kemana kita harus melangkah. Langkah yang benar itu yang mana? Bukan kalau kita sakit, tidak salah datang kepada dokter. Tetapi buka yang benar. Siapa sebenarnya yang perlu kita andalkan? Saudara, jadi yang penting adalah satu. Begitu kita punya masalah, yang pertama adalah kita tanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus kau lakukan Tuhan? Kemana aku harus pergi Tuhan? Kemana aku harus berobat Tuhan? Apakah cukup dengan obat? Apakah cukup harus ke dokter? Apakah cukup dengan doa? Apakah cukup dengan tanya dia kemana? Tuhan tidak melarang kita ke dokter. Tuhan tidak melarang kita ke pengacara. Tuhan tidak melarang. Kalau itu diizinkan oleh Tuhan. Kalau yang pertama adalah kita mengandalkan dia. Kita tanya kepada dia. Lebih dulu daripada kepada jalan yang kita tentukan. Contohnya saudara seperti ini. Marta dan Maria. Seringkali saya bertanya dalam berjemaat. Saya bertanya kepada jemaat Tuhan, Marta dan Maria, menurut kalian mana yang paling berkenan di hadapan Tuhan? Mereka berkata Maria lebih daripada Marta. Saudara, kalau Maria lebih diutamakan daripada Marta, kalau gitu kita tidak boleh makan dong. Kita tidak boleh minum, kita tidak boleh jalan-jalan. Kita duduk terus di bawah kaki Tuhan kah? Saudara, buka matamu lebar-lebar, lihat dengan teliti. Dua-duanya kita perlukan. Di dalam diri kita ada Marta, di dalam diri kita ada Maria. Kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu kerja, kita perlu segala sesuatu. Dan kita perlu juga Tuhan di sini. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan, Pak? Masalahnya adalah Marta menguasai Maria atau Maria menguasai Marta. Kita datang waktu kita punya problem, kita mendahulukan datang kepada dunia atau datang kepada Tuhan. Waktu kita punya masalah, apakah dunia memimpin kita atau Tuhan yang memimpin kita? Tuhan yang ngatur kita atau dunia yang ngatur kita? Itu poinnya. Tuhan tidak marah kalau kita kemanapun. Tuhan tidak marah asal kalau memang itu datang daripada Tuhan. Jelas saudara? Jelas. Itulah. Jadi Tuhan tidak membenci. Tuhan tidak mengutuk kalau kita datang ke dokter, kalau kita ke hakim, kalau kita ke pengacara. Tapi satu hal. Yang pertama adalah kita datang kepada Tuhan minta hikmat. Kemana kita harus melangkah. Kalau Tuhan tuntun kita ke dokter, kenapa tidak? Kalau Tuhan tuntun kita ke pengacara, kenapa tidak? Oke? Buka mata kita lebar-lebar. Kenapa orang tidak mau datang kepada Tuhan? Tidak mengandalkan Tuhan lebih daripada manusia. Kenapa sih? Kita lihat contoh yang luar biasa. Hakim-Hakim 6 ayat 12. Hakim-Hakim 6 ayat 12. Kita akan lihat Hakim-Hakim 6 ayat 12 dan 13. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Gideon lagi ketakutan. Hai pahlawan yang gagah berani. Lihat jawaban Gideon. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya itu menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib, yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam pencengkeraman orang Midian. Kenapa saudara? Begitu kita punya problem, kita punya masalah, kenapa kita begitu cepat untuk kita menghindar, untuk begitu cepat kita datang kepada dunia lebih daripada ke Tuhan? Saudara, ingat, dari bacaan kita lihat, dari bacaan kita baca, Gideon, dia mendengar Allah yang luar biasa, yang membebaskan umat Israel dari Mesir, dari perbudakan, dari Firaun. Dia dengar bagaimana spektakulernya, luar biasanya penyertaan Tuhan. Dan dengan pendengaran itu, dia percaya, dia punya iman. Tapi satu hal, kenapa dalam problem dan masalah, kok dia tidak berani, kok dia takut, kok dia khawatir, kok dia tidak maju? Kenapa dia tidak berani maju?
Masalahnya saudara, Yakobus berkata dalam Yakobus 2 ayat 17, saudara baca di rumah Yakobus 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ya, iman tanpa perbuatan. Jadi satu hal saudara, Gideon mendengar semua yang Tuhan lakukan saat Tuhan membebaskan umat Israel. Dia dengar dan dia percaya. Tapi satu hal, kenapa orang memberontak? Kenapa waktu orang punya masalah tidak mendahulukan Tuhan? Tidak mendahulukan untuk mencari wajahnya, untuk bertanya kepada dia, kenapa malah lari ke tempat-tempat lain? Masalahnya satu, kita semua harus mengalami Kristus. Apa saudara? Kita semua harus mengalami Kristus. Kita harus mengalami. Bukan hanya kita mendengar bagaimana Tuhan luar biasa, tapi kita mengalami Tuhan yang luar biasa itu. Sehingga bukan kita mendengar, tapi kita memiliki apa yang kita dengar. Itulah kesaksian yang luar biasa. Kalau saudara sudah mengalami apa yang saudara dengar, saudara tidak pernah akan bergeming. Saudara tidak pernah akan berlari kemana-mana. Saudara akan pergi ke sana karena saudara sudah tahu luar biasanya penyertaan dan hebat kuasanya yang luar biasa. Itu masalahnya. Amin saudara. Kita dengar iman kita timbul, tapi kita tidak berani untuk mengalami. Sehingga apa yang kita dengar itu menjadi milik kita karena kita tahu dan kita berkata, benar, dia memang luar biasa. Bukan sekedar mendengar, dia dulu luar biasa. Karena firman-Nya, dia dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mujizatnya nyata. Dia hidup, dia sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan mujizatnya masih tetap sampai saat ini. Ada amin? Yes. Dan Gideon berkata seperti itu. Kemudian selanjutnya, saudara, untuk bisa meyakinkan, dia percaya untuk bisa meyakinkan bahwa dia dipakai Tuhan untuk membebaskan umat Israel dari Midian. Apa yang dilakukan oleh Gideon? Lihat ayat 36 sampai dengan 38. Lihat 36 sampai dengan 38. Dalam Hakim-Hakim 6, 36 dan 3 sampai dengan 38. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraku, seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat penggirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka tahulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraku, seperti yang kau firmankan. Dan kemudian demikian terjadilah. Sebab keesokan harinya, pagi-pagi ia bangun, dipulaskannya gunting bulu itu dan diperasnya dari embun dari guntingan bulu itu secawan penuh air. Gideon, dia tidak membabi buta. Dia malaikat memerintahkan untuk dia menjadi pahlawan, membebaskan umat Israel dari Midian. Percaya dia. Tapi satu hal, dia memperkuat rasa percayanya lagi, yaitu dengan bukti. Dia berkata, ini guntingan bulu domba ada di sini, tempat pinggirikan. Besok Tuhan, kalau benar engkau nyuruh aku Tuhan, biar cuma guntingan ini saja berembun, kelilingnya kering Tuhan. Dan besok paginya Tuhan melakukan seperti itu. Tuhan mau menyatakan mujizat yang luar biasa. Dia berkata, yes. Halo. Tapi di dalam ayat 39-40 terusnya saudara, dia balik. Mungkin ini kebetulan saja. Mungkin ini kebetulan saja. Makanya dia balik. Tuhan, maaf Tuhan. Sekali lagi Tuhan. Bulu domba ini biar kering. Kalau tadi Tuhan basah, kalau sekarang biar yang ini kering, yang kelilingnya basah. Dan Tuhan melakukan juga besok harinya. Bulu domba itu, itu kering. Dan yang di sekelilingnya semuanya basah. Saudara, demikianlah. Kita tidak bisa ngikut imannya orang lain, percayanya orang lain. Kita harus mengalami, kita memiliki iman dan kita memiliki perbuatan. Kita tidak bisa hanya bisa memiliki iman semata-mata tanpa perbuatan. Dan perbuatan ini harus sendiri kita, sendiri pribadi lepas pribadi mengalami
penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sehingga apapun kata orang, kita akan berkata, terserah kamu mau ngomong apa, terserah kamu menghina aku bagaimana, terserah apa pendapatmu, tetapi aku percaya dia ada, dia hidup, dia pegang otoritas. Amin. Yes, itulah saudara. Dengan kita mengalami sendiri, kita yakin sekali dan kita percaya sekali. Demikian juga Gideon. Dia percaya, dia yakin. Untuk dia meyakinkan, dia uji Tuhan. Makanya firman Tuhan, ujilah segala sesuatu. Ujilah segala sesuatu. Awal-awalnya kita ujilah segala sesuatu supaya kita bisa tahu apakah ini benar atau ini suara hati, ini suara Tuhan atau ini suara setan. Kita uji segala sesuatu. Karena apa? Tuhan tidak tersinggung kalau kita melakukan seperti itu. Saudara, lihat lagi saudara, Ayub 43. Okay? Ayub 42 maksud saya. Ayub nggak ada 43. Ayub 42. Ayub 42. Ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Luar biasa. Ayub yang luar biasa. Sampai Tuhan puji. Tidak ada orang yang seperti dia. Saleh, takut akan Tuhan. Oke saudara. Dia berkata, dulu aku tuh cuma mendengar. Udah percaya. Tapi sekarang lebih lagi. Karena dia sudah melihat. Dan dia sudah mengalami bagaimana penyertaan Tuhan. Dia berkata, sekarang mataku sendiri melihat. Karena apa? Karena Tuhan bekerja dengan luar biasa. Memberkati dia, memulihkan dia, memberkati semua. Ada amin 2 kali lipat. Saudara, oleh karena itu saudara, firman Tuhan hari ini, jangan sampai kita gelisah, jangan sampai kita kecewa oleh karena problem dan masalahmu. Buka matamu dengan baik untuk melihat keadaan seperti apa yang Tuhan inginkan. Kalau kita melihat secara kasat mata persoalan masalah, siapa yang mau punya problem, siapa yang punya masalah. Tidak ada satu orang pun yang mau punya problem, punya masalah. Apalagi mengenai hidup dan mati. Apalagi mengenai harta, mengenai keuangan, disita bank atau dilelang. Tuhan, itu tidak ada satu orang pun yang mau mengalami itu semua. Tetapi kalau kita lihat di sini, ternyata saudara, Tuhan bisa memakai masalah demi masalah. Tuhan bisa memakai itu semua untuk mendidik kita. Karena melalui problem dan masalah, Tuhan memperlihatkan kuasanya. Tuhan menyatakan keberadaannya. Tuhan menyatakan mujizatnya. Sehingga bukan saja kita bisa melihat Tuhan yang luar biasa. Bukan saja kita bisa melihat Tuhan yang hidup. Tapi masalah kita pun Tuhan selesaikan. Ada amin. Jangan pernah takut dengan masalah problem. Buka mata kita lebar-lebar untuk kita melihat sebagaimana Tuhan melihat. Sehingga kita tidak khawatir. Sehingga kita tidak takut lagi. Masalah problem pergumulan. Saudara, masalah problem pergumulan. Kalau Tuhan menyertai kita, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Tutuplah kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Firman-Mu mengingatkan pada setiap kami, supaya kami bisa melihat sebagaimana Engkau melihat. Buka mata kami lebar-lebar, untuk kami boleh mengerti di balik daripada persoalan, di balik daripada masalah. Tuhan turut bekerja, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan segala sesuatu. Tuhan menyertai kita. Justru dengan problem dan masalah, Tuhan bisa memakai untuk kita secara pribadi, bukan saja percaya, tetapi mengalami Kristus bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuntun mereka, waktu mereka dalam problem dan masalah. Tuntun mereka hari lepas hari untuk mereka disertai, untuk mereka diluputkan, dan untuk mereka mengenal, dan untuk membuat mereka iman mereka makin bertumbuh dan hidup di dalam Engkau. Berkati negara kami, Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Dokter, Suster, dan semua jajaran sampai yang terendah. Tutup pengurus negara kami dengan kuasa darah-Mu, pulihkan ekonomi negara kami, dan kami percaya COVID-19 sudah dapat ditanggulangi karena ada orang benar yang selalu berdoa untuk itu semua. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus ucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan. Sampai jumpa dalam sesi yang akan datang. Tuhan Yesus berkati. Shalom.